Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, suatu hari terjadi peperangan antar desa di pulau yang kecil. Seorang pemuda sangat ketakutan dan tidak ingin terlibat dalam peperangan tersebut. Ia melarikan diri ke dalam hutan. Di sana, ia menemukan gua yang kecil. Ia bersembunyi di dalam gua itu. Dalam gua itu ia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan melindungi dia dari bahaya. Tiba-tiba seekor laba-laba memasang jaringnya di mulut gua tersebut. Pemuda itu heran. Apakah Tuhan menjawab doanya melalui laba-laba tersebut? Pemuda tersebut berharap bahwa Tuhan membuat benteng yang kokoh agar ia terlindung dari musuh. Tak lama kemudian, orang-orang dari desa sebelah memasuki hutan untuk mencari apakah ada orang yang bersembunyi di hutan. Pemuda itu mendengar suara mereka dan takut untuk ketahuan. Salah satu dari mereka ingin memeriksa gua. Ketika sampai di mulut gua tersebut, mereka tidak jadi masuk karena melihat sarang laba-laba yang menutupi lubang gua. Mereka berpikir tidak mungkin ada seorang yang sembunyi di dalam gua itu. Pemuda itu merasa bersyukur. Ternyata Tuhan melindunginya melalui sarang laba-laba yang halus dan lemah itu. Pemuda tersebut merasakan kasih Allah dalam hidupnya, dan ia pun diajak untuk mengasihi orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita pernah mengalami konflik antar sesama. Apabila kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka kita akan sulit merasakan suasana yang damai. Dalam Injil hari ini Yesus berkata bahwa Ia mengasihi kita karena Ia telah mengalami kasih Bapa. Yesus juga berpesan agar kita saling mengasihi seperti Ia telah mengasihi kita. Ia mengasihi kita sampai wafat di salib. Yesus mengatakan, "Tinggallah dalam kasihku." Yesus bukan hanya mengasihi, tetapi Dia adalah Sang Kasih itu sendiri. Dalam kasih ada sukacita.
dan sukacita itu akan menjadi penuh jika kita tinggal dalam cinta kasih dan menuruti segala perintahnya. Saudara-saudariku yang terkasih, secara manusiawi kita mengasihi orang lain karena orang lain mengasihi kita. Terkadang kita mengasihi karena memperoleh imbalan atau memberi setelah menerima. Yesus memberikan teladan mengenai kasih yang sejati. Kita dapat menemukan kasih yang sejati itu dari sumber kasih itu sendiri, yakni Allah. Kasih Allah dinyatakan secara total melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, mengasihi orang lain tidak mudah, apalagi mengasihi orang yang telah menyakiti hati kita. Yesus sendiri telah mengasihi kita melalui perkataan dan perbuatannya. Kita diajak untuk tinggal di dalam kasih itu. Kita diajak untuk saling mengasihi sesama, bukan saling membenci, saling iri hati, dan saling menjatuhkan demi tujuan pribadi. Yesus ingin tinggal bersama dengan kita. Dia mengundang kita untuk datang kepadanya agar kita dapat bersatu dengannya. Saudara-saudariku yang terkasih, tinggal bersama Yesus dapat kita alami waktu kita menghadiri perayaan Ekaristi dan menyambut tubuhnya dan darahnya. Kita dapat juga bersatu dengan Dia waktu kita mendengarkan firman-Nya, baik dalam perayaan Ekaristi maupun waktu kita membaca kitab suci di rumah kita masing-masing. Saudaraku yang terkasih, semoga dengan menyambut kehadirannya melalui tubuhnya dalam perayaan Ekaristi, dengan membaca firman-Nya dan mendengarkan suaranya, kita selalu merasakan cintanya dan menunjukkan cinta Tuhan kepada sesama kita melalui tindakan dan perbuatan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga kami semakin mampu mewartakan kasih-Mu di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat, sehingga kami semakin bersukacita dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini
kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.